Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Di segmen sebelumnya tadi kita udah ngobrol kalau Mas Andi di Taiwan ternyata menghadapi pandemi COVID-19 ini cukup berhasil boleh dikatakan, karena tingkat kematiannya juga cuma 7 orang. Terus kemudian dalam 120 hari belakangan ini ternyata tidak ada kasus lokal yang terjadi. Itu Masya Allah banget gitu. Sementara negara kita memang masih mengalami masih banyak orang-orang yang terkena virus COVID-19. Nah, saya penasaran kalau di Jerman itu gimana kondisinya? Ke Mas Muhtaf, silakan Mas. Jadi COVID itu di Jerman awal untuk sekitar Februari, Mbak. Februari kita sudah mulai ada warning dari pemerintah akan ada suatu bencana yang namanya adalah COVID-19, di mana virus yang dibawa dari Wuhan itu pada awalnya tidak diperkirakan akan sampai ke Jerman. Nah, indikasi awalnya kita banyaknya mahasiswa Jerman yang bersaudara Cina yang membawa COVID itu ke negeri Jerman. Sehingga begitu awalnya mereka mengingat tidak akan sampai ke Jerman, tiba-tiba kemudian banyak mahasiswa yang pulang dari Cina ke Jerman untuk bisa kembali, itulah awal malapetaka Jerman mengalami COVID. Sehingga mulai Februari sudah ada warning dari pemerintah untuk berhati-hati, dan terjadilah bulan Maret itu korban berjatuhan di Jerman. Cepat sekali, pesat sekali. Dari angka 100-an, 200-an, 500-an, kota yang sangat rentan terhadap jalan, kota München dan sekitarnya, dan itu merupakan daerah yang pandemi COVID cukup besar. Sehingga dalam waktu singkat, Februari, Maret, April, langsung kebijakan pemerintah mengenai lockdown. Tidak boleh ada keluar. Bahkan polisi melakukan survei ketat di negara bagian Jerman untuk memberikan informasi apabila ada orang keluar untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Hari Minggu itu seperti kayak zona militer begitu di Jerman itu. Apa ada orang langsung masuk ke rumah untuk tidak boleh keluar. Itu berlaku kurang lebih selama 3 bulan sampai sekitar bulan Maret, April, Mei. Nah, itu hanya boleh keluar dengan catatan belanja dan maksimal 2 orang keluar. Kalau ada kerumunan keluar itu, maka akan ada peringatan dari polisi untuk segera kembali. Apabila tidak, denda sebanyak 200 euro akan dikeluarkan dari Pak Polisi yang dibayarkan. Nah, kebetulan dengan unik dari masyarakat Indonesia, kalau orang Indonesia kan biasanya kita ngumpul-ngumpul, Mbak. Jadi kalau ada akhir pekan kita ngumpul 5 orang, 6 orang gitu ya, tiba-tiba ketika mereka belanja untuk akhir pekan itu, mereka dikutuk polisi. Benar juga ketika mereka mulai masak-masakan itu, kontak polisi ngetok pintu, mencurigung. Nah, Anda saudara ini, ada apa seperti ini? Anda melanggar ketentuan dari lockdown, Anda harus membayar denda 200 euro. Sehingga kurang lebih 6 orang mahasiswa patungan untuk membayar 200 euro karena mereka melanggar aturan daripada lockdown selama 2 minggu pertama. Nah, sehingga Jerman diakui pada awal COVID itu ranking kelima, Mbak, Jerman. Juara kelas ranking kelima gitu ya. Kalau kita dapat hadiah dari Pak Guru, di Jerman enggak, dapatnya punishment untuk membayar denda. Nah, dari ranking 6 itu hanya kemudian kita mulai sadar untuk segera dilakukan pengembangan dan alhamdulillah saat ini walaupun kita sudah ranking ke-16 dari negara dunia, kita bisa menekan korban yang meninggal. Jadi sekarang tinggal 12.000 orang dari 235.000 kurang lebih, tinggal 12.000 yang masih sakit dan angka kematian bisa ditekan sedini mungkin. Dan kemudian pemerintah Jerman memberikan kompensasi kepada seluruh masyarakat untuk yang misalkan ada usaha warung, ada usaha kemudian kuliner segala macam akan diberikan keringanan biaya dan akan menanggung biaya operasional pemerintah Jerman menanggung seperti itu. Sehingga kemudian juga untuk mahasiswa yang terdampak pun juga ada bantuan keringanan sebesar 200 euro per bulan, dan juga untuk anak-anak orang tua yang lahir di Jerman, yang anak-anak Jerman ataupun juga studi yang di Jerman pun juga akan dapat bantuan studi dari pemerintah sebanyak 200 euro per orang juga per kepala. Itu cukup membantu sekali karena memang begitu adanya COVID ini semua hampir lockdown selama 2 minggu dan toko-toko itu dibuka hanya waktu tertentu saja dan ada namanya social distancing, artinya bahwa orang yang berbelanja di toko itu dibatasi dengan jarak 2 meter per orang dan sebanyak troli yang ada di toko.
Jadi kalau toko itu tidak ada trolinya, maka orang nggak boleh masuk. Ya, seperti itu agak ketat sekali. Bahkan sampai saat ini juga demikian, Mbak. Kita nggak boleh masuk ke kampus kalau tanpa ada izin sama sekali. Jadi semua itu dikasih polis line. Setiap kampus polis line, tidak boleh masuk, dan tidak mau masuk harus izin oleh security maupun sudah ada termin. Kalau enggak, tidak boleh masuk kampus. Kalau mau tapi pun suruh keluar. Oke. Nah ini tapi kan Jerman itu tuh sempat yang tadi Mas Muhtaf bilang itu sempat dapat peringkat kelima di negara yang terbanyak terdampak COVID-19. Itu berarti pada saat itu terjadi kepanikan nggak sih di sana? Suasananya tuh gimana gitu? Ya, kalau yang di Indonesia sempat panik ya, karena kami khawatir tidak bisa belanja gitu ya. Khawatir kami toko-toko tutup, kami nggak bisa belanja, tapi ternyata tidak. Jadi memang seminggu awal tuh toko-toko tutup, maka diberikan peringatan untuk segera belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah seminggu pertama lockdown, kemudian mulai buka kembali, yang boleh buka hanya toko yang menjual barang-barang makanan pokok. Jadi kalau kita mau beli baju nggak ada toko buka, mau beli kosmetik nggak ada toko buka, hanya yang menjual makanan-makanan kayak mungkin beras, mungkin Indomie, atau mungkin ayam, daging segala macam. Alhamdulillah di Jerman itu untuk yang Muslim kita bisa di toko-toko Turki gitu ya. Atau kalau kita kangen makan tempe ya di toko Asia, makan Indomie ya kita di toko-toko Asia. Jadi alhamdulillah untuk masalah makan halal, insya Allah masih banyak toko yang menyediakan itu gitu. Oke, nah ini saya sekarang mau ke Mas Zaki boleh? Ini kalau Mas Zaki ini di Mesir sendiri, kalau misalnya di Indonesia itu kan sekarang ini rapid test di mana-mana gitu. Kalau di Mesir sendiri tuh gimana? Diadakan juga rapid test untuk di setiap di setiap kawasan dimanapun gitu, atau seperti apa gambarannya? Kalau di Mesir sendiri cenderung semua terpusat di rumah sakit dan tidak ada rapid test di kawasan-kawasan kami, tidak ada. Yang ada hanya peraturan saja sih, Mbak. Peraturan untuk jaga jarak, kemudian physical distancing dan sebagainya. Mesir sendiri mulai pertama kali semi lockdown. Jadi Mesir tidak pernah lockdown secara full seperti negara-negara di Eropa. Hanya semi lockdown saja. Itu mulai sekitar pertengahan Maret. Kemudian pada waktu itu juga masjid ditutup secara ditutup, tidak boleh ada jamaah dan sholat Jumat seperti itu. Jadi kami sampai saat ini sekitar hampir 6 bulan kita tidak sholat Jumat di masjid seperti itu. Tapi kalau untuk sholat 5 waktu mulai sebulan kemarin bisa mulai dibuka, tapi hanya ketika waktu sholat saja, dan masing-masing harus membawa sejadah sendiri. Untuk masalah testing begitu, testing PCR dan sebagainya semua terus di rumah sakit, dan itu tergantung dari laporan masyarakat, tidak ada tracking yang terlalu mendalam dari pemerintah Mesir sendiri. Oke, seperti itu ya berarti. Nah ini tapi kalau misalnya ini kan di masing-masing cabang Muhammadiyah gitu di negara-negara yang tadi di Mesir, di Taiwan, di Jerman itu ada melakukan bantuan sosial juga nggak sih? Mungkin dari Mas Zaki dulu aja. Kalau di Mesir sendiri Lazismu sudah melakukan bantuan. Kita total tuh sejak awal pandemi sampai mungkin bulan-bulan ini hampir mungkin habis sekitar 35 jutaan, Mbak, kita sudah salurkan, mulai dari beasiswa, bantuan beasiswa, tambahan uang saku seperti itu kan. Tidak semua di Mesir itu mahasiswa mampu, dan juga tidak semua mendapatkan beasiswa dari lembaga tertentu. Kemudian kita juga bantuan untuk masker, sarung tangan, habis itu juga sembako bagi kawan-kawan yang berkeluarga seperti itu. Dan alhamdulillah Lazismu Mesir aktif dalam hal ini. Dan banyak juga donatur yang membantu. Oke. Nanti saya juga akan tanya bagaimana dengan di Taiwan dan juga di Jerman. Tapi jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.